Soal nomor 10, nilai dari cos 300 derajat ditambah sin 60 derajat per min cos negatif 210 derajat dikurangi cos 300 derajat sama dengan. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita masuk ke materi trigonometri, yang mana di sini kita diminta untuk menentukan nilai dari trigonometri cos dan sin, yang mana ada beberapa sudut yang besarnya itu lebih dari 90 derajat. Nah, kalau kita lihat pada tabel trigonometri pada sudut-sudut istimewa, itu kan biasanya hanya terbatas sampai 90 derajat aja. Sehingga kita perlu merelasikan nilai dari trigonometri yang sudutnya itu lebih dari 90 derajat menggunakan relasi sudut ini. Jadi pada kuadran 1, kuadran 2, 3, sama 4 dengan berbagai range sudutnya ya. Kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran 3 itu dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Kemudian di sini saya juga sudah menuliskan untuk nilai positif di masing-masing kuadran. Yang kuadran 1 itu semuanya bertanda positif, nanti hasil relasinya. Kemudian di kuadran 2 itu sin, hanya sin yang positif. Sin dan pasangannya tentunya ya, yaitu kosekan. Kemudian untuk kuadran 3 ada tan dan kotangan untuk yang bertanda positif. Dan yang terakhir kuadran 4 itu nanti ada kos dan sekan. Nah, untuk relasi sudut yang biasa saya pakai itu adalah relasi yang menggunakan sudut 180 derajat dan 360 derajat agar kita bisa dengan mudah untuk menentukan hasil dari sin, cos, atau tan pada sudut-sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, ini ada tabel trigonometri harus kalian hafalkan ya, biar lebih cepat dalam pengerjaan soal-soal bertipe seperti ini. Nah, untuk mengerjakan soal ini, saya mencari satu-satu terlebih dahulu dari masing-masing nilai sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat ya, untuk kita relasikan dulu. Yang pertama itu ada cos 300. Caranya adalah kita tentukan dulu 300 itu ada di kuadran berapa. 300 itu kan ada di kuadran 4 ya, karena tadi kuadran 4 itu range sudutnya dari 270 sampai 360. Ini ada di kuadran 4. Nah, di kuadran 4 kita relasikan dengan sudut 360 dikurangi alfa gitu ya. Jadi cos 300 derajat itu bisa kita ubah menjadi cos 360 dikurangi berapa biar hasilnya 300. Dikurangi dengan 60 ya, jadi kita sudah dapatkan nilai alfanya. Sehingga kita bisa ubah menjadi cos alfa, yaitu cos 60 yang bertanda di sini harus kita pertimbangkan juga, perhatikan juga. Yang mana tadi kan di kuadran 4. Kuadran 4 itu nilai cosnya adalah positif. Jadi hasil relasi sudut dari cos 300 adalah cos 60. Sehingga kita tinggal cari hasil dari cos 60 pada tabel trigonometri. Cos 60 di sini adalah 1/2. Jadi hasil dari cos 300 adalah 1/2. Kemudian yang kedua, kita cari yang cos negatif 210 ya. Cos negatif 210. Jadi di sini ada sudut negatif ya, yang mana sudut negatif itu akan netral kalau ketemu sama cos gitu ya. Jadi cos min 210 itu sama aja dengan cos 210 gitu. Nah, kalau misalkan di sini sin atau tan, maka negatifnya itu jadi pindah ke depan gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal fokus untuk mencari cos 210. 210 kalau kita lihat di sini ada di kuadran 3 ya, Pak. Jadi, kita relasikan dengan 180 ditambah ya, ditambah berapa biar hasilnya 210, ditambah 30 derajat. Jadi, relasi sudutnya adalah cos 30 derajat. Sambil kita perhatikan tanda relasi sudutnya. Ini kan tadi di kuadran 3, trigonometrinya adalah cos. Nah, di kuadran 3 itu kan yang positif tan ya, jadi kalau cos atau intinya selain tan itu berarti tandanya negatif. Selain tan dan kotangan. Nah, tinggal kita cari cos 30 ya, berarti ini negatif. Terus cos 30 kita lihat pada tabel, cos 30 itu adalah setengah akar 3, jadi kita ganti setengah akar 3. Gitu. Jadi nilai dari cos min 210 itu sama dengan min setengah akar 3. Nah, sekarang kita jawab soal pada nomor 10 berikut, tapi saya akan menuliskan lagi dulu soalnya. Nah, ini dia soalnya. Kemudian kita langsung isi aja. Tadi cos 300 sudah kita dapatkan, hasilnya adalah setengah, berarti ini setengah. Ditambah sin 60 kita cari di sini
Nah, sin 60 nilainya adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 per negatif, cos negatif 210 ini ya, hasilnya adalah min setengah akar 3. Jadi kita kalikan sama min setengah akar 3, kemudian dikurangi cos 300 tadi hasilnya adalah setengah. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini beda ya, jenisnya yang satu ada akarnya, yang satu enggak, jadi nggak bisa kita jumlahin. Jadi sementara kita tulis lagi dulu aja, jadi setengah plus setengah akar 3 per, yang bawah di sini ada negatif ketemu negatif, maka jadi positif ya. Jadi setengah akar 3 dikurangi setengah. Nah, kalau kita lihat untuk masing-masing suku ini ada setengahnya, jadi kita bisa keluarkan setengahnya, gitu ya. Jadi untuk bagian pembilang itu, setengahnya keluar tinggal setengah kali 1 plus akar 3. Untuk yang bagian penyebut juga sama, setengahnya kita keluarkan, jadi didapatkan setengah kali akar 3 min 1. Nah, pada bagian pembilang sama penyebut ada setengahnya semua, jadi kita bisa coret ya, sehingga hasil akhirnya atau bentuk sederhananya adalah 1 plus akar 3 per akar 3 min 1. Selesai.